Berita pertama malam ini, saya mau bahas soal sadap menyadap yang makin canggih. Makin canggih. Jadi zaman sekarang semakin ngeri. Anda belum kentut, belum bunyi, sudah ada tahu aromanya seperti apa. Bau ikan asin campur sambal terasi nih. Ampun. Bisa aja saya. Iya. Dan semakin mengerikan kalau Anda pejabat. Salah kirim stiker GIF di WhatsApp, bisa jadi Anda masuk radar dan bakalan ditangkap. Jadi ceritanya begini ceritanya. Tanggal 10 Juli 2025 ada acara resmi judulnya Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di kawasan Ancol, Jakarta. Dalam acara itu Wakil Ketua KPK Johannes Tanak naik ke podium dengan wajah serius. Tapi isi pidatonya kocak. Ini kocak. Dia nggak bahas proyek fiktif, bukan juga suap tambang ilegal. Tapi yang dia sentil adalah isi WhatsApp bapak-bapak. Dia bilang jangan coba-coba kirim WA yang porno-porno. Waduh, ada pornonya. Begitu disadap semua terangkut. Biar gak ketahuan. Semua terangkut begitu disadap. Bapak-bapak yang lagi asik dengerin Johannes Tanak pidato duduknya langsung nggak tenang. Gelisah. Kayak mau utang. Mungkin langsung cek HP, cek galeri, cek grup WA. Ada yang ganti nama grup, ada yang left grup. Ada yang scroll TikTok lupa keranjang kuning belum check out. Saking panik. Keranjang kuningnya kakak ada video baru. Ada video. Ada link baru. Iya. Johannes Tanak juga bilang teknologi sadap KPK sekarang canggih. HP Anda bisa di-cloning, semua isinya bisa kebuka. Dari file dokumen APBD sampai file dengan nama yang banyak underscore-nya tuh. CCTV underscore salah, underscore lagi coblos. Underscore full, underscore part 2.3GP. Bisa aja centong sayur. Lucunya dengan teknologi penyadapan yang katanya canggih sampai bisa bobol chat yang harusnya jadi privasi. Tapi kenapa Harun Masiku yang dicari sejak 2020 masih jadi misteri? Bener. Harun Masiku sudah lebih dari 5 tahun masih aja nggak ada perkembangan. Ini buronan apa sudah jadi legenda urban? Kesenjangan buronan. Balik lagi soal sadap menyadap. Kata Johannes Tanak, pejabat nggak perlu khawatir. Karena KPK itu nggak asal nyadap. Dia jelasin kalau penyidik hanya menyadap pejabat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Nah, berarti pejabat yang ketahuan ngirim video porno di WhatsApp, dia sudah disadap. Dan kalau dia disadap, berarti dia sudah diduga korupsi. Iya, benar. Mesum iya, korupsi juga iya. Kombo dosanya. Bisa aja dia. Nggak cuma duitnya yang panas, tontonannya juga panas. Dasar pejabat nakal cubit nih. Uye. Tapi kenapa pas rapat yang duluan diungkap malah WA video aib bukan fokus bahas dugaan dana raib? Oh iya benar. Urusan duit hilang masih ditelusuri, giliran video mesum langsung dipublikasi. Ini KPK mau berantas korupsi atau mau berantas pornografi? Di sisi lain DPR lagi gaspol bikin RUU KUHP. Isi pasalnya semua penyidik bisa nyadap. Polisi bisa, PPNS bisa, imigrasi bisa, bea cukai bisa. Menanggapi hal itu Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi langsung bilang, jangan dong, itu pemaksaan, bisa disalahgunakan. Jangankan polisi, PPNS, imigrasi atau bea cukai, sekarang gebetan aja sudah punya fitur sadapan. Misalnya nih, cuma kirim emot senyum ke grup alumni. Udah langsung diinterogasi tuh. Kamu senyum sama siapa tadi? Sama mantan kamu pas TK ya? Kalau didiemin dikira nggak dengerin. Ujung-ujungnya silent treatment mode getar.
Dan akhirnya Komisi 3 DPR nggak jadi bahas pasal penyadapan di RUU KUHP, diundur dulu katanya. Ini undang-undang apa utang-utang mundur mulu. Kayak penonton. Pas ditagih bayar utang, mundur aja besok ya bro. Belum ada nih. Besoknya ditagih lagi minggu depan ya bro. Minggu depan ditagih nggak nongol, udah pindah ke Pluto. Habibur Rahman bilang dia diingetin sama Wakil Ketua DPR Pak Adis Kadir, katanya dari periode lalu sebenarnya udah ada niat bikin undang-undang penyadapan tersendiri. Niatnya sih bagus, tapi geraknya entar-entaran terus. Udah kayak bocah disuruh belajar, jawabnya entar-entar, giliran diajak mabar FF langsung tuh gas war. Uye. Terus Edi Hiarich, Wamenkum yang datang mewakili pemerintah juga bilang setuju. Semua setuju, semua angguk-angguk tapi nggak ada yang gerak. Koruptornya udah gerak kemana-mana. Undang-undangnya mager di situ aja. Ya namanya juga rencana, udah kayak pacaran sejak SD ujung-ujungnya batal nikah. Gara-gara beda selera catering. Yang satu maunya zupa sup. Yang satu lagi maunya sup zupa. Sama aja dong ya. Balik. Balik soal penyadapan dan pemberantasan korupsi, rakyat sih pengennya sederhana aja. Kalau mau pagi sore ya beli sendiri. Sederhana ya pagi sore. Garing ya lawakannya. Jadi lapar ya. Jadi percuma punya alat sadap canggih, tapi lebih cepat cari chat mesum. Dan kalau sudah diduga korupsi, yang diungkap modusnya bukan mengungkap isi galerinya. Situ cari koruptor, apalagi cari aktor. Buka galeri isinya selfie kayak foto pose gaya poster David Beckham tuh. Iya. Sadapannya ngeri tapi koruptornya masih dicari. Teknologinya canggih tapi penjahatnya masih chill ngopi di luar negeri. Ingat, penyadapan itu bukan buat ngintip dosa kecil para pejabat, tapi buat tangkep yang nguras duit rakyat. Dan kalau memang serius berantas korupsi, jangan cuma sibuk cek emoji dan stiker, tapi lupa cek aliran komisi dan jejak transfer. Lanjut. Dari soal penyadapan, kita ke masalah pengangguran. Dulu kala orang tua kita bilang harus jadi sarjana ya nak. Biar bisa kerja yang enak. Dan masa depanmu cerah ya nak. Tapi nyatanya yang cerah cuma layar laptop. Tiap malam makin terang buat ngirim surat lamaran. Kedutan tuh mata kan. Yang nyautin bot lagi. Mohon maaf, Anda belum memenuhi kualifikasi yang kami butuhkan. Template. Jadi di negara ini sarjana nganggur bukan lagi kasus unik, tapi udah jadi tren musiman. Bukan karena nggak punya kualifikasi, tapi karena kesempatannya semakin pilih-pilih. Miris ya, tapi itulah realita. Perjalanan hidup ini tuh terjal. Perjalanan ini terjal, nggak cukup dijalanin pakai sabar. Butuh Mercy G-Class buat rabas. Bisa aja saya. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee bilang berdasarkan data BPS dari total 7,28 juta pengangguran di Indonesia, tercatat angkatan kerja di Indonesia yang berstatus menganggur terdiri dari lulusan diploma sebanyak 177.000 orang, lulusan SMK sebanyak 1,6 juta, lulusan SMA sebanyak 2 juta orang, lulusan SD serta SMP sebanyak 2,4 juta orang, dan 1,01 juta diantaranya justru lulusan universitas. Yang katanya pejuang skripsi ujung-ujungnya jadi pejuang notifikasi. Buka email tiap pagi, inbox di refresh terus, isinya sama terus. Lamaran Anda masih dalam proses loading. Ini bukan karena sarjana zaman sekarang kurang pintar. Pengamat kebijakan pendidikan bilang ini karena kurikulum universitas masih ketinggalan zaman. Ibaratnya dunia kerja udah naik wus, tapi kampus masih ngotot naik delman. Mahasiswa diajarin teori langitan, padahal dunia kerja butuh skill lapangan. Jadinya pas lulus kayak ayam, sampai salah tuh kan.
Pas lulus kayak ayam baru netes. Bingung, celingak-celinguk, nggak ngerti yang mana titipan atasan, mana yang kerja beneran. Padahal gampang banget bedainnya kan. Kalau titipan atasan, masuk sebulan ketawa ketiwi naik jabatan. Kalau yang kerja beneran, mukanya perengat-perengut, dikit-dikit garuk-garuk. Jangankan mikirin jabatan, mikirin gaji cukup sebulan aja udah nyut-nyutan. Uye. Gimana penonton, relate nggak? Banget ya. Luar biasa. Pengamat ketenagakerjaan nambahin, selain kurikulum yang nggak link and match sama lapangan kerja, peluang kerja di sektor formal juga makin sempit. Data BPS Februari 2025 menunjukkan cuma 40,6% penduduk yang kerja di sektor formal. Sisanya harus cari akal di sektor informal. Akhirnya banyak sarjana banting setir, kerja apa aja yang penting hidup dulu. Ijazah asli apa palsu nggak usah dipikirin. Penonton ketawa, saya waspada. Ekonom senior Indef Tauhid Ahmad bilang disrupsi sejak pandemi dan digitalisasi emang bikin dunia kerja jungkir balik. Tuntutan skill berubah, teknologi makin canggih dan lulusan kampus banyak yang ketinggalan karena masih sibuk hafalin teori, bukan aksi. Dikit-dikit literasi harus sesuai teori. Giliran disuruh aksi, bingung sendiri. Bonus demografi yang harusnya jadi peluang emas malah jadi bikin cemas. Alih-alih jadi kekuatan, anak muda produktif justru numpuk di barisan waiting list dunia kerja. DPR pun nyinggung soal anggaran pendidikan 2025 yang digelontorkan sampai 4,7 triliun rupiah buat kampus negeri. Tapi ternyata lulusannya masih belum siap kerja, cuma bisa pasrah. Ini Indonesia, percuma IPK tinggi kalau kalah sama yang IPK jongkok. Modal relasi dan koneksi bisa nikmati empuknya kursi. Banyak sarjana justru kejebak antara mimpi, ekspektasi, dan realita. Mimpinya punya jabatan komisaris, ekspektasinya punya gaji tinggi biar bisa flexing upload story. Tapi nyatanya lebih akrab sama job fair, dan gajinya nggak ada, utangnya di mana-mana. Dan kalau terus dibiarin, ini bisa jadi masalah sosial yang serius. Bisa jadi kita punya generasi overqualified tapi underpaid. Atau lebih parah, overqualified tapi unemployed. Sampai muncrat saya. Jadi pemerintah harus segera mereformasi pendidikan vokasi. Percepat digitalisasi tenaga kerja dan bikin sistem kerja yang nyambung sama industri masa depan. Jangan sampai gelar sarjana cuma jadi pajangan di lemari kaca. Kelihatannya doang mewah, tapi buat cari makan susah. Sudahi bilang banyak kesempatan, kalau yang bisa kerja bukan mereka yang punya kemampuan, tapi mereka yang punya kenalan.